Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih. Hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, siang ini saya ada di Bandung. Iseng, biarin, zaman Covid saya mau jalan-jalan. Emang kenapa? Jangan iri. Oke Sobat Goib, di program saya kan seperti biasa yang kemarin ada sudah 4 orang saya review usahanya dalam program saya Papi Seto Support UMKM. Oke, jadi tujuan saya mereview teman-teman atau saudara yang punya usaha UMKM itu adalah tujuan saya murni untuk membangun roda kembali perekonomian Indonesia yang sedang terjun bebas ke bawah karena pandemi Covid ini. Ya, kita semua pengusaha harus semangat, terus semangat, ya. Dan tidak ada endorse, ya. Saya murni niat untuk mereview teman-teman pengusaha supaya roda perekonomian kembali jalan dan tetap berjalan. Oke, jangan menyerah sama keadaan. Pagi ini saya mau mereview usahanya Mas Bayu ya dan Kak Patrick ini, Sobat Goib. Ini perkenalkan nih. Selamat datang di vlog saya, di channel saya. Oke, nah kenapa saya mau mereview UMKM yang satu ini, Sobat Goib? Karena ini tergolong unik dan antik, Sobat Goib. Yang lagi tren sekarang nih, naik kuda nih. Kayak saya yang nggak bisa naik kuda. Kayak mau ngomong bisa, tapi nggak bisa ya. Oke Sobat Goib, langsung aja kita tanya nih. Mumpung pagi-pagi nih beliau-beliau ini ada di tempat nih. Kalau nggak pagi-pagi biasanya udah biasa lah rekaman album baru. Oke, nih Mas Bayu. Ya. Ini pelana kuda nih warnanya matching banget nih sama kaos saya. Keren nih kayaknya. Kompakan ini. Nggak sengaja Sobat Goib, tapi saya udah tahu Pak bawa warna kuning, makanya saya pakai warna kuning. Ini kayaknya lebih seger daripada pelana-pelana yang apa? Yang klasik gitu ya, gitu ya. Memang dibikin seperti ini. Konsepnya gitu. Oh, bikin gitu. ada, misalkan kuning, Oh, gitu. merah gitu. Oh, gitu. Tuh Sobat Goib. Jadi pelana nggak monoton nih, coklat-coklat gitu aja udah nggak zaman. Lebih happening. Lebih segar ya, mungkin buat anak-anak yang baru belajar ya. Iya. Nah, oke, ini kenapa sih bisa terpikir bikin usaha pelana kuda? Siapa yang mau jawab? Mas Bayu ya. Oke, kita dengar Sobat Goib. Kenapa kita bikin usaha peralatan kuda atau pelana kuda juga? Pada umumnya pelana kuda kan dari luar negeri datang ke Indonesia, otomatis harga pun mahal tinggi. Oke. Nah, sekarang kan lagi ya katanya zamannya Sunnah Rasul sekarang untuk berkuda. Oh gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi mulai tren lagi nih ya. Banyak tren tambah naik lagi. Kebutuhan untuk pelana kuda lebih banyak. Oke. Nah, cuma budget juga kan tidak semuanya orang menengah ke atas. Betul. Nah, makanya kita bikin pelana gimana untuk menengah bawah bisa, menengah ke tengah bisa, menengah atas bisa. Sudah sebagai saya agak lucu nih kalau ngomong berkuda tapi untuk ukuran menengah ke bawah. Kuda sendiri kan mahal harganya. Gimana ceritanya itu ada kuda menengah ke bawah tuh kuda kepang kali, kuda kuping jangan-jangan. Beneran kuda ini? Beneran. Oh, beneran kuda. Ada ya untuk kelas menengah ke bawah? Iya. Oke, lucu juga ya. Oke. Nah, ini dari tahun berapa terpikir untuk saya mau bikin pelana kuda yang energik apa yang warnanya eye catching ini mulai tahun berapa nih? Sebenarnya terpikir udah lama karena hobi juga saya berkuda gitu. Dari hobi berkuda saya main dulu, saya tinggal di Sulawesi. Oke. Saya lihat di sana jalan-jalan orang-orang nggak ada yang pakai pelana. Memang tidak. Polosan begitu. Polos. Tahun 90 itu Belum ada. Nggak ada yang pakai pelana kuda. Untuk tali-tali masih pakai tali tambang. ya. Tali plastik Ya. yang tambang itu. Tambang yang jemuran? Iya betul. Tapi itu sampai sekarang pun masih ada. Masih penting. Masih banyak.
Makanya kita lihat segmennya pasarnya, oh rupanya luas ini. Tambah lagi banyak, tambah ini karena sunat, tambah banyak lagi orang yang ini berkuda. Animo untuk berkuda itu Banyak ya. Nah, berarti at least 10 tahun ke belakang atau lebih berpikir untuk memutuskan oke, ini punya ini. Karena kan trennya kalau nggak salah ya 10 tahun ke belakang. 10 tahunan ya, dari tahun 2010-an. Ini kepikiran kita dari tahun 2000 bulat ya, 2000 bulan. Iya, kita berpikir waktu di Sulawesi gimana sampai kita bawa pelana-pelana yang murahan dari Jawa Barat untuk ke sana, yang biasa-biasa aja, bukan dari kulit. Kita bawa ke Sulawesi untuk dites. Nah, makanya produk awal tuh pilot projectnya itu di bawah ini. Tapi ini yang buat ini produk orang lain. Oh, produk orang lain. Iya. kita masih jadi reseller. Masih Oke. Cuma ya nggak seperti ini gitu. Kalau di sini dulu pelananya untuk kuda renggong istilahnya, kuda joget gitu. Kuda joget Kecil. gitu ya. Buat sunat kali ya? Iya betul. Betul. Dia lebih kecil. Lebih kecil. Jadi untuk keadaan nyaman itu Jauh lah ya. Jauh lah. Dikatakan dari nyaman jauh lah ya. Asal bisa duduk aja gitu. nah, yang penting bisa naik kuda kelihatan pakai sadel ya. Oke. Nah, mulai dari situ terpikirlah untuk bikin Ya. Bikin seperti ini model tunggang, ya. cuma bahan sintetis gitu. Berarti Biar harga pun Bisa dibawahin lagi gitu. Terjangkau. Iya terjangkau. Berarti pikiran awalnya bagaimana membuat peralatan kuda dengan harga murah ya. Iya betul. Ya. Dan tadi segmentasinya menengah ke bawah Menengah ke bawah. dan bukan kuda lumping. Bukan. Kuda asli. Kuda Pak asli. Patrick kayaknya juga ngerti. Makanya saya agak lucu gitu, ada menengah ke bawah. Kuda loh ini bukan. Iya, kuda. Menengah ke bawah kuda itu Menengah ke bawah. Gimana ya? Saya bilangnya eksklusif karena rata-rata itu harganya masih di atas jutaan kalau beli komplit. Ini Iya betul. kalau yang dari luar. Kalau dari luar lebih mahal. Lebih mahal lagi. Ini aja kita full set peralatan tunggang kita buka harga 2,8. 28 ini nyatok nih. Enggak, Full set. Full set. Full set itu apa ini? Full set Semua. itu sama tali Kekang. ya, Kita Kekang. semua kendali. tali kendalinya, terus yang di muka, pengikat di Oh, muka, oke, ya, bridle namanya. Itu murah dong nih jatuhnya. Iya, Paling murah. Iya, Kalau harganya di murah. kalau ekspor itu dia di kisaran 78. Iya, Itu pelananya aja. Itu pelana tok. Oh, kalau ekspor pelana Iya, top sampai 30. Satu ini atasnya di Iya, itu aja. Jadi bisa dibayangkan harganya. Oke. Kalau kita kan di Indonesia ini di kisaran 1 juta pun itu sudah termasuk mahal kan, eksklusif. Ya. Tapi di kuda itu beda. Oke. Dengan range seperti yang kami tawarkan ini itu sudah terjangkau sekali dan animo orang membeli itu luar biasa. Sampai pesen, saya mau pakai nama saya Oh, di sininya nih di ditulis. sebelah sini. Oh, di sini. Oke. Ya, kalau di luar negeri itu kan rata-rata untuk memperkenalkan dia punya farm atau Oh iya. mereka tulis. Atau klub berkuda Iya, gitu betul. ya. Betul. Oke. Sip. Berarti memang setujuan ya. UMKM ya. Ya, UMKM tapi yang menengah ke atas. betul. Oke, berarti Mas Bayu dan Kak Patrick ini bikin sendiri ya? Ya, Gitu. Homemade. Homemade ya, Ya. bikin sendiri dan jenisnya ini aja apa macam-macam? Oh, banyak. Oh banyak. banyak. Kita item ini semua kalau dikumpulin sekitar 150 item. Berarti bisa custom pesen dong? Custom. Bisa. Oh gitu. Karena ini kita bikin semua peralatan kuda itu custom. Jadi orang itu Customnya menurut menurut pantatnya orang duduk begitu atau bagaimana nih? customnya dari mulai Lebih ke model, nama, Nama. Warna ya. dari model, Hmm. dari ukuran kuda, jenis kuda yang dipunya sama orang yang mau pesan. Itu kan custom, nanti ukuran ini, kudanya ini, jenisnya ini, pasti dia kasih dulu fotonya sama saya, baru saya lihat, baru saya bikinkan ini gimana. Misalkan mau dikasih nama di sini, warnanya mau apa, paduannya, misalkan ini hitam, di sininya merah bisa. Oke, sip. Berarti ini murni buatan sendiri ya. Buatan sendiri. Oke. kreasi anak muda bangsa.
kreasi anak bangsa ya gitu. Nah, untuk ketahanannya bahannya sendiri nih, kalau yang Mas Bayu yakinkan ini berapa tahun? Kekuatannya berapa tahun? Ketahanannya. Kalau untuk sintetis ini paling 3 sampai 4 tahun masih tahan, asalkan penaruhan benar penaruhannya. Tidak lembab gitu. Tidak lembab atau ya kalau biasanya kita ada lagi untuk ada alatnya. tempat itunya. Oh, kayu Kayak kayu macam atau kayak yang jemuran gitu. Ya. Jadi seperti ini taruhnya, kalau nggak digantungkan seperti ini di paku. Oh, itu boleh dicuci nggak? Ini bisa dilap aja pakai air. Dilap air. Iya. Kalau yang untuk kulit buatan kita dari OB Sinar Pusaka masih kuat 10 sampai 15 tahun. Yang kulit. Kalau ini 3 sampai 4 tahun. Ya, sintetis. Oke, tuh sobat kulit. Yang beneran kulit 10 tahun. Kalau ini sintetis tuh 3 atau 4 sampai 5 tahun ya. Iya. Oke, dan warnanya juga bisa pilih ya. Pilih mau warna pink apa, ayo kita bikin deh. Warna pink. Biar unyu-unyu dikit. Oh iya, benar. Banyak tuh anak-anak kecil yang latihan kuda ya gitu, sambil mana ya gitu. Sambil mirip nggak ada. Itu saya sobat gue, tapi saya nggak bisa naik kuda. Nanti belajar. Iya. Nah, kita nanti punya range. Oke, amin ya Allah, amin. Nah, ini sekarang gantian nih, Kak Patrick nih. Oke. Sama-sama Sulawesi. Kalau saya Sulawesi, kalau ini Sulawesi. Oke, ini sudah ada pelanggan tetap nggak? Ada. Oh gitu ya? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Wih, Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau. Iya, tapi yang lebih konsumtif itu dari Aceh, NTT, NTB, karena mereka ngadain pacuan kuda juga. Oh, ada kejuaraan ya? Ya, Padang, Sumatera Barat. Padang. Ya, Payakumbuh. Oh, dalam artian mungkin karena cara berpikirnya ini, mohon maaf, segmentasi agama Islam ya, sunnah Rasul ya? Iya, betul. Salah satu. Dan di daerah-daerah seperti itu yang banyak ya, pada kenyataannya ya. Juga dengan adanya event balap kuda, karena di Event Sumba ya, itu kan tradisional, tradisinya seperti itu ya. Di Nusa Tenggara Timur juga itu ada balapan kuda. Oh gitu, balapan. Tapi mereka kan anak kecil kan. Anak kecil ya? Iya. Oh, Di gitu. Indonesia Timur jokinya anak kecil. Anak kecil apa orang yang kecil? Kalau yang di Jawa orangnya kecil. Dia nggak boleh lebih dari 50. Dari 48. Oke, sobat gue, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena tadi sebelum syuting ini saya sempat ngobrol. Karena kan saya tahu kalau yang di NTT ya, NTT itu memang anak kecil ya. Cuman kalau yang di daerah sini memang orang dewasa kecil. Tapi yang dipilihnya kecil gitu. Kecil dan berat ringan. Beratnya ringan 48 maksimal 48 dan tingginya tidak boleh ya 160-an lah. 160 itu karena mempengaruhi berat si kuda itu ya untuk berpacu itu. Makanya saya agak lucu juga tadi. Saya pikir anak kecil semua, nggak tahu kalau di sini orang yang dan itu mempertaruhkan pride, kebanggaan. Wih, kalau berpacu kuda, iya. Oh gitu. Di Jakarta itu pacuan kuda itu luar biasa, orang ngeluarin duit itu sampai miliar-miliaran untuk beli kuda yang ekspor ya. Buat dipacuin dan masing-masing beda kelas. Oh gitu ya. Kalau Jakarta itu eksklusif. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu lumayan lah, menengah. Tradisi ya. Ya. Kalau Sumbawa itu asli kuda Indonesia, sandalwood Indonesia, dan nggak terlalu tinggi ya. Ya, betul. Yang paling tinggi kuda Indonesia berapa senti? Berapa meter? 1 meter. Kalau kuda Indonesia asli istilahnya sandalwood. Sandalwood namanya. Itu sandalwood super. Itu 140 sampai 145. Oh, sebahu ya? Iya. Hampir Itu yang super. Tapi kalau yang sekarang sebenarnya banyak yang dikontet-kontetin. Jadi kuda yang besar dibikin kecil. Untuk di NTT, NTB itu banyak dibikin kecil ya. Oh, gitu. Untuk jadi kuda balap di daerah sana. Oh, mereka padahalnya apa sudah kawin silang ya? Kawin silang. Caranya dikecilin gimana? Harusnya dipotong itu dicekerin. Kayak mobil. Kayak segmentika sepertinya. Oh, ya. Sehingga banyak dibikin kecil. Iya, kecilin ya. Jadi kalau kita sebenarnya kan kalau untuk memperkecil keturunan itu kalau di ilmu biologi kan itu keturunan yang kecil ditarik sama keturunan kecil pasti anaknya ada yang kecil. Oh. Tapi tidak semua itu tapi kecil. Jatuhnya mahal dong berarti. Karena ada beberapa
breeder itu kan dibikin kecil ya, kalau macam BP, saya kan hobi BP, Blue Piton, jadi keluarnya begini dari ini gini itu kan dari genetik itu bisa tinggi. Udah induknya apa jenisnya, udah prestasinya apa, nah, betinanya juga ini bagus, wah udah harganya harganya tutup mata. Orang 500 juta tutup mata. 500 juta tutup mata? Iya, kalau champion seperti itu. Kuda champion. Nah, tapi jangan khawatir sobat gue. Di apa namanya perusahaannya? OB Sinar Pusaka. OB Sinar Pusaka ini membuat peralatan kuda dengan harga low budget. Biarkan kudanya yang mahal, bodo amat. Yang penting OB Sinar Pusaka ini bikinnya yang terjangkau dan enak nih kayaknya nih. Bahannya tuh enak kalau saya dan kami masih berani untuk mengadu dengan produk dari luar. Ketahanannya ya, ketahanannya. Ya. Dan presisinya juga mungkin pasti sudah dipelajari dan matang ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nih saya mau nanya juga nih. Ini kan kemarin saya sempat ngeliat tuh di daerah mana ya ada sapi dinaikin. Oh iya. Itu apakah OB Sinar Pusaka ini juga bikin buat sapi? Iya. Itu pesanan dari kita itu. Ternyata ini orang-orang yang bikin. Itu produksi dari kami. Oh gitu ya. Beberapa. Okay. Ada juga teman-teman kompetitor lainnya. Tapi pada umumnya ada yang minta request sapi. Berarti lebih besar ya? Oh iya, lebih besar. Jadi melayani pembuatan pelana sapi. Jangan-jangan nanti ada pelana gorila. Karena memang saya juga lucu juga, ada kemarin naik sapi itu lengkap dengan pelana, bergaya di berjalan kayak koboi tapi sapi sobat gue. Tapi itulah perkembangan. Ya, gitu perkembangan tren ya. Ya, karena itu kan sebenarnya tren. Ya, tren gitu. Ya, bisa jadi gaya hidup ya. Karena mungkin orang sudah boring ya pakai mobil yang mahal, pakai motor yang mahal, pakai sapi yang mahal dong. Itu sapinya itu bisa harga 300 juta itu. Ah? Iya. Wow, pantas ngetren. Gengsi loh pakai sapi dapat pelana. Kebanggaan. Betul. Pelana pesan pelananya ke sini sobat gue nanti. Nah, oke. Sekarang sobat gue kita tanya nih. Dari tadi ngomong murah aja, kita belum tanya nih berapa range harganya tuh berapa nih Kak Patek? Dari yang termurah sampai yang terbagus dari produksi apa? OB Sinar Pusaka. Ya, OB Sinar Pusaka. Itu berapa tuh? Kalau peralatan itu dan jenisnya apa aja? Peralatan itu mulai dari 150. Apa itu? Itu 150 standar. Ya, breeder itu apa? Breeder untuk di muka. Oh, muka yang kayak gitu ya, betul. Selongsong gitu ya. Ya, berongsong itu apa? Berongsong kalau istilah umum ya. Berongsong ya. Ya, yang satu ke hidung itu ke itu. Betul. Itu 150 paling murah. Paling murah. Kulit. Bukan. Sintetis. Dari bahan webbing nilon. Kita ada webbing nilon sama webbing katun. Oh. Ya, ukuran 2 cm sama 1,5 cm. Jadi ada yang besar, webbingnya, yang lebar, ya. Ada yang kecil. Oke. 150 paling murah. Paling mahal itu? Itu 3,5 juta dari kulit. 3,5 juta ininya aja. Oke. Catat. Menengah atas. Tapi itu jangan, ini maksudnya itu pemesanan ketika orang mau yang berbahan kulit. Iya. Oke. Kalau ada juga yang nyamannya mau pakai yang itu aja. Ya. Karena beda segmennya ya. Untuk pacu beda, untuk kuda jumping atau equestrian itu beda. Talinya beda ya. Bukan beda itunya aja talinya. Orang yang punya kudanya aja beda itu. Ya. Equestrian itu rata-rata itu beda. Iya. Jadi olahraga berkuda itu dari dulu udah terkenal kenapa? Olahraga yang bergengsi. Olahraga bergengsi. Olahraga mahal. Sekarang memang olahraga berkuda ini ditambah lagi. Ada memanah. Ya, variasi. Kalau dulu kan cuma pacuan, equestrian, jumping, tunggang selasi gitu. Sekarang malah ada tambahan lagi endurance baru lagi. Jadi bertualang naik kuda kemana gitu 40 km. Kayak kayak motor trail itu ya. Kalau itu beda lagi tuh. Cross country itu biasanya yang eventing. Eventing itu lompat mengejar waktu. Kalau ada yang mengejar waktu ya, halang rintangnya seperti sungai atau ada palang-palangnya itu eventing gitu.
Itu di waktu itu sampai melingkarnya. Dan luar biasa itu. Itu cuma orang-orang begini. Iya. Minimal dia punya pabrik apa gitu ya. Oke. Tadi tali kekang paling mahal 3 juta. Paling mahal dari 150.000 sampai 3 juta. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi? Pelana. Kita paling murah pelananya saja dari angka 1 juta itu. Ini satu kayak gini nih bukan? Iya, kayak gini ini pelananya aja. Belum apa-apa. Tapi size yang kecil ya, bukan size yang besar. Oh, bukan ini besar. Ini size kecil. Oh, ini size Ini kecil. 17 ya? 17 ya, Pak? 18 ini. Oh, berarti size Begini besar. aja ini udah sekitar 1 juta pelananya aja. Ya. Belum yang kuning ini. Belum. Belum masuk masuk. rack lagi. Tapi kalau bahan yang dari kulit kita Kulit? dari 4 juta setengah Aha. sampai harga 15 juta. Oke. Apalagi yang diukir-ukir. Oh, itu. beda Yang lagi. custom bisa juga kita bikin. Cuma Eh, harganya. Style cowboy. Kalau Oh, cowboy, ya, cowboy. itu kan diukir dia. Oh, diukir pakai pisau itu ya? Iya, Pakai bisa ukir kita. betul. Hai. Cuma waktu juga. Ya, karena handmade apa pakai Benar. tangan ya. Iya, pakai betul, handmade. tangan. Handmade, Iya, 100%. nggak mungkin pakai kaki kan. Oke, handmade. Oke, nah oke, ini paling mahal tadi 15 juta. 15 Ya, juta. ininya toh. Ya, Ininya ya pelananya toh. saja. Pelananya aja buatan kita. Oke, kalau ininya Kalau ininya kita ada yang dari- kulit juga? Bukan kulit, nggak akan kulit. Nggak akan kulit. Kalau ini namanya Kalau di luar sedopet, negeri ada. nggak akan Cuma ada. kita tidak prepare. Tidak akan ada kulit ini. Oh gitu. Tidak akan ada kulit karena ini kan harus kita lembut ini Oh, untuk menahan. Kalau ininya dari kulit keras, nanti kasihan kena kudanya, kuda tergesek ya? lecet. Iya. Berarti memang harus lembut ya. Dia harus lembut. Harus lembut. Ini benar-benar. lembut, ininya Empuk-empuk lah ya. Iya, betul. Ya. busa. Iya, iya. Dibusain. Oke, sip. Ininya sendiri berapa nih? Ininya kita di angka 200 sampai angka 600. 200 sampai 600. Oke. Sebenarnya. Sip. Yang paling mahal yang ada tulisan 600. Dari bahannya aja Bahan. sebenarnya bahan. Oh, bahan. Bahan. Kalau tulisan mah murah lah ya. Iya. Betul. Oke. Kita kan ada 3 bahan ini. Jadi memanglah beda-beda setiap bahan. Oke. Kualitas Harga dan kualitas itu tidak tidak akan berbohong. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang target pemasarannya seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oke, seluruh Indonesia paling banyak. Sementara ini kalau di data ada di buku pesanan Iya. daerah mana? NTT, NTB, NTB. Aceh, Wah, Semua sebenarnya Padang, apalagi kalau musim balapan. Ini kan dikarenakan pandemi COVID ini. iya semuanya. Semua event itu cancel Stop, ya. sudah 4 bulan. Padahal Fondasi sampai bingung karena tidak ada kegiatan. Iya. Banyak dibatalkan. Sementara kan yang menghidupi semua kegiatan hobi ini adalah event. Event, iya. Dan itu yang mengangkat kebanggaan, mengangkat Iya. nama daerah. Iya. Bayangkan itu Jawa Barat kalau menang itu semua orang bersorak kok itu kalau lagi balapan. Benar. Seperti itu. Apa sih Jawa Barat enggak bola aja. Sampai heboh. Oke, sobat Gaib. Nah, berarti dari Sabang sampai Merauke ya? Iya, Ya, betul. khususnya daerah-daerah yang berlatar belakang mungkin muslim ya, Iya. kebanyakan ya. Betul. Karena Semua semua aja. sih sebenarnya Semua. ya. Karena Makanya kalau untuk kuda saya lihat untuk joki apa itu dari Manado banyak. oh, benar banyak. Wah, banyak Kalau pelatih itu joki. Pas Manado. mereka itu pasti joki. Banyak. Oh, Parlente. Banyak. Iya, Karena orang Parlente aja. Banyak dari Palu, dari mana itu banyak. Iya. Nah, oke, Mas Bayu sama Kak Patrick nih. Ya. Ini untuk urusan distribusi atau Oh. penjualan ini ada sistem reseller nggak sih? Reseller itu mereka kami mengajukan. Oh, mengajukan ya. Dan kita pertimbangkan mengingat bagaimana histori kami dengan yang Oh, bersangkutan. oh gitu. Biasanya untuk reseller kita kasih waktu dan lihat bagaimana dia menjual. Maksudnya target yang diberikan apakah Oke. Gimana targetnya? jadi Target waktu. enggak juga berapa banyak per bulan kita analisa dia penjualannya itu berapa banyak sih. Oke. Tapi awalnya kita minta deposit. Oh, deposit dulu. Setelah itu tidak. Oke. Berarti bukan seperti sistem dropship Dropship, ya? ya. Oh, dropship beda lagi. Beda lagi. Ada juga. Ada juga. Ada. Ada. Ya, jadi ada yang
si reseller itu beli cash dulu, Iya, beli cash. beli cash dulu dari Sinar Pusaka. Ada juga yang dropship. Iya. Yang dropship kan tinggal nanti. Kalau reseller kan mereka stok nanti akhirnya. Oke. Itu ada ya. Sinar Pusaka ini membuka kesempatan untuk berbagi lah, ya, berbagi rezeki lah ya. Harus. Malah perusahaan besar juga banyak yang bikin di kita. Oke. Perusahaan besar kayak perusahaan untuk peralatan kuda atau yang jual kuda itu bikin di kita. Nanti dia pakai merek dia sendiri. Nah, di branding ya. Iya betul. Padahal dari kita juga sama aja. Tinggal ngasih brand nanti kami bantu jahit. Iya, nggak apa-apa lah. Tidak masalah. Tidak masalah. Bisa kalau ada itu dia. Sah-sah saja. Yang penting sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Nah sekarang, nah ini kan lagi musim pandemi COVID nih. Iya. Terus di Sinar Pusaka, OB Sinar Pusaka ini menerapkan sistem apa namanya protokol kesehatan nggak? Oh iya. Atau Iya. Gimana? Setelah produk kami selesai diproduksi dan quality control, itu kita semprot antiseptik. Oke. Terus protapnya itu disemprot antiseptik terus dibungkus. Ya. Nah, itunya juga di lab nanti. Oke, Seperti bungkusnya kirim. itu ya. Iya, Dibungkus iya. segala. Oke, nanti berarti dipakai tetap pakai kayak bungkus itu ya. Harus dibungkus plastik karena lembab ya. bukan juga lembab. Ciri khasnya kita itu kita pakai plastik untuk bungkus aja. Oke. Berarti nggak pakai yang tertutup itu, bungkusan tertutup. Di wrap. Di wrap itu nanti finishing sebelum masuk ke kurir. Oke, berarti tetap bersih. Ya, dijamin. Iya karena kan berusaha sama hewan juga, apa kan makhluk hidup harus bersih, harus sehat. Nah, sekarang kendalanya nih zaman COVID ini apa nih? Di sisi pengiriman kah atau bahan baku kah atau penjualan atau gimana, ada nggak? Banyak karena juga ya. Iya, lebih terkendala yang sekarang ini adalah waktu pengiriman. Oke. Yang kadang kalau kabupaten itu butuh waktu yang lebih panjang. Kota yang tadinya kalau kota Madia itu biasanya dia datang 1 sampai 2 hari, ini dia ada interval waktu lagi tambah untuk sampai 5 hari. Kalau kota, nah kabupaten 5 hari kadang bisa datang 1 bulan. Dan itu orangnya udah nelfon, Mas, barang saya kok nggak ada ya? Aduh, maaf ini bukan, saya harus cek dulu ke kurir karena kami sudah, maksudnya begini, kita sudah estafet ke kurir. Dan pasti udah ada asuransi. Betul. Ya. Dan kita trace, ternyata di kurir itu mereka selalu menutupi barang itu ternyata masih di kota Madianya. Belum didistribusi ke kabupaten. Transit lah istilahnya. Ya. Karena mungkin nunggu barengan kali ke daerah sana gitu ya, nunggu barengan karena itu ya. Terus yang menjadi kendala selama COVID ini sekarang itu barang semua pada naik. Bahan baku. Tapi harga orang tidak mau tahu karena mereka sering beli jadi lama. Kami pun mengerti dengan kondisi seperti itu, perputaran ekonomi kan harus. Iya. Makanya ya kita mengikuti saja keinginan mereka untuk saat ini dan masih melihat celah bagaimana caranya supaya bisa bertahan. Minimal bertahan. Harga bertahan. Harga COVID. Sobat Grade, ya sesuai moto saya, Papi Seto support UMKM ya. Inilah kenyataannya para UMKM yang pengusaha-pengusaha ini pasti semangat ya gitu. Harus dorong, bukan dijorokin, didorong. Nah, ini sekarang untuk Mas Bayu nih. Siap. Oke. Manfaat berkuda itu apa sih? Manfaat berkuda itu banyak sebenarnya. Banyak ya? Iya. Jadi untuk berkuda itu kita bisa untuk melatih sel saraf motorik sensorik. Nah, iya. Keseimbangan itu dipakai. Kanan kiri. Iya betul, keseimbangan. Jadi kalau misalkan kita ada keluarga atau siapapun yang sakit, ya lebih bagus ajak berkuda. Sepertinya ini apa namanya? Autis. Oh gitu. Ajak berkuda. Terapi berkuda itu loh. Terapi. Karena untuk itu ya. Sel saraf itu melatih sel saraf motorik sensorik pada anak. Juga itu lebih bagus. Tuh sobat gue. Jadi selain lumba-lumba, selain lumba-lumba, kuda juga bisa. Karena kuda itu punya perasaan. Ketika dia disentuh,
dan dia tidak suka, dia pasti menghindar. Oh berarti main hati itu bukan? Oh main hati, berat dan dalam. Ampun DJ. Oke, nah kalau untuk naik kuda untuk pemula ya kayak saya nih nggak pernah naik kuda nih ya, itu kan susah ya. Susah. Ada nggak tipsnya yang entah mungkin pendekatan ke kudanya dulu atau temenin dulu? harus tetap ya temenin sama Tetap pelatih ya? ditemenin, cuma kita harus berani lah istilahnya. Jangan nggak berani baru kita langsung mau naik, tapi kita berani dulu, pegang aja dulu kudanya dari mulai usap dahinya ke bawah. Ya. Nanti itu kuda paling suka di dahi ya. Ritualnya seperti itu kalau agar mau. dia mencium bau kita. Oh kan keringat banyak di tangannya. Seperti itulah, itu kan kayak memang mitos sebenarnya. Oh lagi-lagi mitos. Memang mitos. Oke. Jadi di hidung ya. Iya. Mata Dia punya kepala sampai ke hidung. Oh gitu. Berapa kali? Ya 2-3 kali juga nggak apa-apa, mau seterusnya. Oh gitu. Baru tepuk ini leher. Oh gitu. Jangan dulu naik aja, ajak aja bercanda dulu, pegang-pegang, Aja. tepuk lehernya. Perkenalannya, ritual perkenalannya. Itu harus ya. kalau agar kita Ada, sama kuda ada, hatinya itu sama, hubungan batinnya itu sama nantinya. Baru kita naik kuda. Naik kuda juga banyak ya. Orang mau naik kuda langsung lompat aja Iya. gini. Nggak bisa. Itu salah. Jatuh, pasti jatuh nanti. Jadi Dari kakinya posisi dulu. kaki juga kita itu. Kaki kiri dulu. Ya, kaki Ya. kiri. Oh, Terus Bisa. kemudian langsung. Kalau orang udah jago kayak saya mah lompat juga boleh gitu. Tapi kalau belum bisa ya jangan. Jangan gitu. jatuh nanti. Dari ini kita Kaki kalau dari sini diinjak kita ya? kaki kanan gini. Oh gitu. Kaki Ya. kiri gini Terus baru langsung set. lompat. Nanti dorong Tetap. naik ke atas, langsung melingkar. Tetap pelan. harus pegang les, terpegang les atau kendali. Kendali. Les itu Itu harus kendali. terpegang. Jangan sampai itu les dilepasin, kita naik ini udah lompat lari udah ke bawah aja, kita masih di sini udah Nyangkut. Iya. bocor. Sobatku itu. Walaupun ada pelatih di situ atau apa tetap ya untuk pendekatan. Tetap. Sebenarnya sih ya lagi-lagi mitos tapi ya Betul. ada logikanya juga karena kan bau tangan kita ya. Betul. Bau tangan kita ya. Asal jangan habis ngulek cabai kudanya ngamuk. Habis makan sambal lupa cuci tangan gini-gini. Iya. Protokol kesehatannya juga, keselamatannya harus dipakai. Nah, Iya, protokol keselamatannya ini Iya, bukan iya, protokol iya. kesehatan, tapi keselamatan. iya, Harus iya, dipakai. iya, cuci tangan dulu habis ngulek makan cabai, pakai tangan jangan langsung gini nih. Jangan sial. Kudanya ngambek. Buat cabai kurang ajar. Ah, bukan. Oh jadi tetap ya pendekatan ini Pendekatan. harus begitu ya, Iya. diusap dulu Batin, ya. batin ya. Betul, betul. Lebih main hati kuda tuh Main hati, ya. Kuda itu Hah? ada kemarin saya lihat. Hah? Jadi dia memang ternyata pilih orang ketika dia Nyaman tidak suka sama orang. calon penunggalnya Hmm. ini, dia agak susah dikendalikan, Oh, agak liar lah. Oke. Tapi kalau dia kenal sama Nyaman. pemiliknya, anaknya pun dinaikin itu dia jaga jangan sampai jatuh. Oh. Dia atur ritme Ritme. langkahnya. Berarti Jadi- memang butuh perlakuan yang spesial ya. Kuda itu kayak manusia, harus ditreatment seperti Istimewa. manusia. Dikasih mandi setiap hari, dia akan sayang kita. Jadi walaupun kuda sejinak-jinaknya kuda, tetap binatang. Iya. Nah, iya, intinya iya, itu. iya, iya, Kalau iya. saya itu tidak ada kuda jahat, tidak ada kuda baik menurut sama saya. Oh iya iya. Ya, iya. jadi sama-sama binatang itu. Jadi gimana mendidiknya aja sebenarnya, Ya, mendidiknya. iya, iya, iya. Jadi dari mulai tangannya pengurus atau groom Ya. itu Ya, dia bisa tahu kalau ini groomnya jelek, ini kuda akan nakal juga. Kalau Groom groom itu apa memandiin apa? groom itu orang yang merawat kuda. Oh. Nah, mandiin kalau segala groomnya gitu ya. jorok atau apa kandang nggak pernah ini, nanti kudanya juga. Liar. Tapi Liar, kalau groomnya nanti. bagus juga untuk merawat kuda, kuda itu akan baik juga. Gitu. take and give lah Iya iya iya. dari iya, kuda iya, ke iya. kita. Jadi ada balasannya juga sebenarnya. Oke, kayak pantas kalau zaman dulu kan bisa dipanggil kuda fit gitu Iya. ya, kayak apa itu. Itu Tapi benar-benar. Memang Kedekatan batin itu.
Tapi nggak semua kuda bisa sit datang. Oh enggak ya, tetap berlatih. Tetap gimana orangnya. Oke. Kalau di saya kuda disuruh tidur ya tidur. Oh, sampai kayak anjing tuh berarti. Iya, disuruh dipelukin bisa berkelahi sama kita, pencak silat. Oh iya, saya pernah lihat ya. Pernah naik lo. Pencak kuda. Iya, Iya. Kita berkelahi sama kuda, bukan lagi sama manusia. Oke. Nah, sekarang ada promo enggak nih? Kalau macam trik dagang kan ya? Dagang. Trik dagang itu kan ada promo ya, diskon lah atau Betul. apa. Kalau di Sinar Pusaranya ada Berpaket ada. aja kita ya. Iya. Paket ya? Berpaket aja. Paket. Oh, umpama satuan jadi berapa? Iya, paket kita lebih bisa murah. bulan berapa, misalkan ini kita butuh untuk pelana tunggang, Iya. full set sekian. Kalau satuan lebih mahal lagi gitu. Oh, ya nggak apa-apa. tapi kalau dihitung itu bisa antara 15 sampai 20% Oh, offset. banyak loh. Ya, Lumayan. lumayan lah. Oke. Makanya kita lebih sarankan ke pembeli itu Oke. untuk membeli paket. Full set. Ya, full set namanya. Jadi warna pun bisa diseragamkan Sama gitu. sekali. Iya, sama tali Mulai dari semua. talinya, mulai dari bahan Bahannya. bridle-nya. Minimal 2 hari untuk pengerjaan itu kita Ya. bisa. Kalau bahannya bicara masalah bahan, kalau kuda tuh terlihat nyaman di bahan apa sih? Kalau kulit atau sintetis atau ada nggak sih kelihatan? Sama aja. Sama Dari aja. tergantung pembuatannya juga sih. Wes. Iya. Promosi lagi. Promosi lagi nih. Tergantung buatannya. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak ada pakem apa kuda tuh kalau pakai yang bahan tali biasa tuh kelihatan nggak enak atau enggak. Enggak. Relatif. Relatif. Harus presisi lah ya pasti. Ya. Nah, mungkin sininya. Kalau dikit presisi tarik. karena kita punya standar memang sudah itu kan di riset. Oh, oke. Sebelum kami buatkan itu kan sudah Udah kita tahu bertahun-tahun. bahwa ukuran untuk bridle itu adalah Memang. yang nyaman buat kuda. Sandal ukuran 140 ya. Itu Pak. Sip. Seperti itu kira-kira. Nah, ini Mas Bayu sama Kak Patrick nih. Ini kan berhubung konten saya kan sebenarnya misteri ya. Misteri. Tapi misteri yang lucu. Enggak. Menyajikan konten misteri tidak membuat orang seram. Ya, betul. Gitu. Karena Harusnya edukasi, seperti itu. edukasi. Edukasi. Gitu. Wah, ada teman saya juga, aku nggak mau nonton konten lo Ji, serem. Kata siapa serem? Saya kasih yang terawang Blackpink ketawa deh. Iya, saya juga awalnya saya pikir, ini ngeri ini kayak. Padahal saya nonton, wah ini lucu. Lebih suka seperti itu kontennya. Iya. Edukasi orang. Oh ini ada seperti ini. Iya, oke. Nah sekarang ada nggak sih tentang kuda? Mitos-mitos ya. Mitos oke. tentang kuda ada nggak sih? Banyak sih sebenarnya Oh, banyak. mitos-mitos untuk kuda. Nah, apa tuh? Dari mulai sepatunya ya mitos. Ladang. Ladang. Oke, ya. Kadang-kadang saya lihat dipasang di depan mobil ya. Sebenarnya kan untuk di depan mobil itu, kalau mobil itu pernah kecelakaan atau nabrak orang sampai mati, baru harus ditempel itu. Ladang. Sebenarnya. Cuma Itu ladangnya nyolong. Hah? Yang curi atau gimana sih? Ya kalau yang di mobil biasa itu, kalau yang dari pemerintah harusnya itu ladang beli. Ladang Jadi, beli. Untuk mobil yang udah kecelakaan atau nabrak orang sampai mati, Oh gitu. itu baru dipasang sebenarnya aslinya. Tapi sekarang sebenarnya itu dia cari-cari ladang yang bekas atau gimana, baru ditempelin di tempat roda atau mobil kendaraan apa. Itu harusnya Jadi dijimat. itu. Jadi jimat. Mitos itu. Mitos. Jadi roh-roh apa misalkan di rumah. Yang bekas tapi yang bekas pakai. Yang Betul. bekas Harus pakai. dari spot dari kaki kuda itu. Oh gitu. Yang Ada bekas bekas. pakai atau sebenarnya kalau saya yang baru pun bisa. Oh ya? Karena apa? Besi itu ditempa. Oh Oh ya, karena makhluk goib, jin atau Iya. apalah Mbah Hodam itu senang di tempat yang ada berat jenis. Berat jenis, ya, betul. besi, logam, apa segala macam ya, memang benar. Mm-mm. Baru pun sebenarnya bisa ya, Hah? nggak perlu beli yang bekas udah. Yang baru pun bisa sebenarnya. Iya sih, iya. Oke. Nah, sekarang punya nggak sih pengalaman goib nih? Pengalaman gue. Iya, karena saya kan nih konten misteri ya. Kan? Ya. Ada nggak sih? Apa nih Mas Bayu nih? Mas Bayu apa? kontrakan dulu. Saya dulu kan mau ngontrak nih sama istri. Mau pindah dulu tempat produksi cari-cari gitu. Dulu nih. Iya. Iya, berapa Sekitar tahun 2 tahun kemarin lah. Oke. Tahu dia benar. Saya sama istri, saya ada rumah kosong. Wah, rumputnya itu sekitar 1,5 meter. Oh, ilalang gitu ya. Ilalang, kaca pecah-pecah semua. Cuma saya lihat itu rezeki di situ.
Oh bagus lah hawanya, Iya, feelingnya oh ini hawanya. bagus nih. Apa Iya. karena lokasinya strategis atau? Karena murah. Oke, murah ya, murah tengah kota. Bukan, menurut orang sana itu terlalu keramat. Oke. Yang punyanya meninggal di situ, Hah? gue katanya disantet, malah saya pengen tinggal di situ. Wah mantap nih ya. Terus Dan harga lebih murah. pasti. Pasti ya. murah. Tapi saya istri pas lihat nggak mau. Oh gitu. Nggak mau istri. Rasanya nggak enak lah ya gitu. Yang nggak ada kacanya, nggak ada pintu. Oh, pada hancur. Hancur semua. Karena nggak ada yang mau di situ. Nggak ada yang mau. Oke, terus gimana? Ya, saya karena uang nggak ada lagi. Intinya adalah itu. Intinya, oke. kita jujur-jujuran aja. Pada saat itu ya. Uang tidak ada. Lebih bagus saya beli kuda daripada cari rumah yang besar untuk dikontrak. Oke. Makanya itu istri saya pas itu dia nggak mau, ya udah masih dia tinggal di rumah orang tuanya. Saya pergi ke situ sendiri, saya bersihin, saya beli kuda, saya taruh. Besoknya saya bawa lagi istri saya ke situ, dia pengen ke situ. Oh, oke. Karena memang ada mitos kuda itu membuat takut setan ya. Iya. Gitu ya. Malah orang-orang memang kalau lihat ke rumah itu, kalau orang lain lewat serem. Banyak orang. Emang Nggak ada. di dalam komplek atau di Pinggir jalan, pinggir jalan, Oh gitu. pinggir jalan pas tanjakan, Terus di samping itu kosong. kosong, Oh tetangganya kosong. Oh Iya. lahan kosong. lahan kosong semua. Cuma kita memang senang gitu, Iya. bahagia aja, beraja aja. Gitu. Iya, cuma ya itu rezekinya lebih bagus di situ saya rasa. Oh gitu. Dibandingkan pada Setelah dibayar kotor langsung bawa kuda ke situ. Langsung bayar. Suruh tidur situ kuda. Tidur kuda kita enggak. Ya. Tapi orang istri mana nanti ada yang nyolong kuda, jago kalau ada yang bisa nyolong kuda gua gitu. Oh dong, gila pada daerah situ Iya. kurang kuda. Di situ nggak ada, daerah itu memang kayak apa ya, jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana. Istri saya aja, aduh makan gimana kalau di situ jauh kemana-mana, pengen lapar gimana. Ya, Tapi ternyata memang benar ya feelingnya. Iya, Tempat itu bagus karena memang karena Bagus. seram aja ya. iya, cuma serem aja. Orang-orang situ udah nggak Suka mau ngeliat, lewat. suka ngeliat. Oh, ada Rumah yang Di lihat. dalam rumah itu ada dari jendela Ada, tuh iya. kayak orang. Sebelum Makanya- ditempati. Belum ditempati, dan Ya. udah ditempati kabur semua. Kabur. Karena kuda, taruh kuda situ ya. Nah, Sumpah itu beli kuda tuh. Beli kuda. Beli pelananya juga, jangan kudanya doang. Jangan Kalau mau pesen juga bisa kudanya kayak Oh, kita. kalau mau pesen kuda yang Iya. model apa yang kakinya cepernya berapa atau rambutnya kayak gimana gitu kan? Mau budgetnya berapa aja nanti Ya. kita Oh, sesuaikan. tuh, budgetnya berapa? sesuai Iya. budget ya. Oh, gitu. Ya. Asalkan 10 juta ke atas. Oh, ya, karena susah ya. Susah. Ngukur yang 10 juta ke bawah susah. Oh susah, itu domba, itu kambing. Kuda lumping. Dari gedek itu udah apa dari bambu. Iya. Oh gitu tuh sobat gue. Jadi ya memang mitos tapi ya kenyataannya seperti itu. Kuda memang ditakutin setan sih sebenarnya. Iya. Benar. Karena dilindungi oleh beberapa malaikat di sampingnya kalau kuda. Ya benar-benar. Saya juga waktu pengalaman, saya punya pengalaman jadi cerita nih. Iya. Waktu saya SMP lah ya, saya punya guru ngaji di Sukabumi tuh. Iya. Itu rumahnya tuh di dalam dan gang kecil, bukan motor pun susah masuk. Iya. Itu jam 2 kita habis ngobrol capek sama guru itu tidur kan. Kedengar itu delman lewat di sini kan saya tidur Kalau di di ruang Sukabumi kan delmannya pasti kincir-kincir. tapi di depan situ, di depan pintunya itu nggak mungkin sebenarnya. Waduh, saya buka, waduh, dengan pakaian lengkap Iya. kerajaan Oke. lewat di gang kecil itu nggak mungkin delman nggak Betul, mungkin masuk. betul, nggak mungkin Wah, masuk. itu memang misterinya kuda tuh seperti itu. Memang ada mitos tapi memang benar kenyataannya itu. Kuda bisa mengusir setan. Nah, sekarang Mas Bayu penasaran nggak? Dulu yang kena paling nggak mungkin karena misteri ya, konten Iya. misteri. Berkenan nggak? Berkenalan sudah masih diganggu apa nggak sekarang? Sama apa? Sama yang ada di rumah udah nggak ada ya? Nggak ada. Udah nggak ada ya, oke. Kalau gitu nggak perlu dibedah ya? Nggak perlu dibedah atau nggak Patrick? Kita sudah pindah, masalahnya workshop Udah pindah. Oh, workshopnya sudah pindah. Iya. Ya, sekarang itu
Oh, bukan yang di rumah itu lagi? Bukan. Tapi dia kan pindah. Tapi itu yang paling serem. Iya, paling serem, paling saya pengen itu rumah itu. Oke. Kenapa nggak dibelikan? Iya, belum ini. Oh, belum ya? Tunggu dulu orangnya itu dijual. Pasti beli ya? Pasti karena sudah ngerasakan enak di situ. Dari situ bisa pindah ke situ. Iya. Berarti memang situ tempat. Di situ tinggal 1 hari bisa beli kuda puluhan ratusan juta. Wow. Tinggal 1 hari di situ. Iya, betul. Nah, rumah itu satu kaki luar biasa. Iya. Sampai istri saya aja berpikir Ini kenapa kita pindah dari sana? Ya karena pindah karena sudah merasa terkumpul banyak bisa. Bukan kecil dan habis kontrak. Habis kontrak. Butuh rumah yang besar untuk produksi. Iya. Tapi ternyata di rumah yang satu yang kemarin itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Gitu ya. Iya. Hasilnya sedikit. Lebih bagus yang banyak setannya sekali. Jadi bantuin mungkin tuh setan dibantuin. Memang gini. Kalau di saya, memang kalau jin muslim itu memang pengen membantu orang yang berhati baik. Iya, berhati baik kan. Ya kalau urusan orang berakhlak beriman baik atau apa kan urusan Tuhan itu, urusan Allah yang menilai manusia itu kan. Manusia nggak berhak menilai orang itu nggak pernah sholat, orang itu enggak. Karena kalau memang hati itu kan luas ya. Jadi bangsa jin muslim itu memang senang membantu orang-orang yang berhati baik, gitu kan, walaupun ibadahnya mungkin bagaimana, karena kan memang kadar baik beribadah apa enggak cuma Allah yang bisa menilai, berhak menilai. Nah kemungkinan besar nih Mas Bayu sama Kak Patrick waktu di sana bagus gitu. Dia sama aja wah asik nih gitu. Kita transaksi itu hampir 500 jutaan gitu di rumah. Di situ di rumah sebulan. Rumah setan itu. Iya. Oh gitu. Kebayang nggak selama setahun kami tinggal di situ itu luar biasa itu perputaran keuangan kami. Saya punya ide sobat gue. Gimana kalau kita panggil di koin bergerak? Si demit atau raja ya, yang paling jagger lah di situ lah kita panggil. Kenapa you bisa? Kita tanya nanti. Kenapa bisa menghasilkan? Apa memang merasa nyaman dengan Mas Bayu sama Kak Patrick atau memang dia memang jin khusus pesugihan? Iya. Mau nggak? Kita boleh. Oke, sobat game saya siapkan dulu sebentar ya. Oke, salam putih.